Sistem replikasi tingkat dewa, bab 331 sampai dengan 340. Bab 331 pertarungan dengan Jian Chen. Singkatnya, meskipun tingkat impregnasi Murong Xingyue hanya berada di puncak alam asal roh, namun, kekuatan pertarungannya telah melampaui tingkatan yang besar, setidaknya mencapai tingkat keempat dari alam asal roh. Bahkan bertarung melawan alam asal roh tingkat 4 biasa, dia memiliki peluang menang yang cukup besar. Bahkan saat melawan Yun Tianluo, petarung peringkat teratas Xuan Yuan ranking tahun sebelumnya, Murong Xingyue cukup yakin bisa mengalahkannya. Namun sekarang, bagi seseorang yang juga berasal dari prefektur Fengwu, sebuah prefektur tingkat rendah, dan bahkan bukan murid dari salah satu dari 8 kekuatan besar. Selain itu, tingkat pukulan Lin Xuan satu tingkat lebih rendah dari Murong Xingyue. Murong Xingyue baru saja mengatakan bahwa dia tidak yakin akan menang. Perbedaan antara sebelum dan sesudahnya sangat besar, seperti jurang yang memisahkan keduanya. Murong Xingchen teringat sejenak, hampir mengira dia salah dengar. Murong Xingchen membutuhkan satu tarikan napas untuk tersadar. Dia tak kuasa menahan napas, matanya masih menunjukkan sedikit kegembiraan. Sepertinya Lin Xuan ini memang luar biasa. Pada akhirnya, yang bisa dikatakan Murong Xingchen hanyalah ini dengan nada datar. Dia juga gagal. Jika apa yang dikatakan Murong Xingyue benar, maka bakat dan potensi Lin Xuan sangat luar biasa hingga hampir menakutkan. Hal itu jauh melampaui harapannya, bahkan imajinasinya. Mengenai soal apakah dia bisa dibandingkan dengan Murong Xingyue, dia tidak berani-berani berinvestasi terlalu dalam. Murong Xingyue juga berasal dari prefektur Fengwu. Agar sebuah negara bagian biasa dan kelas bawah seperti prefektur Fengwu dapat menghasilkan seorang jenius tak tertandingi seperti Murong Xingyue, dibutuhkan setidaknya 1000 tahun dari kekayaan prefektur Fengwu. Secara teori, mustahil untuk memiliki jenius lain seperti ini. Paling olok-olok, akan sangat baik jika muncul seorang jenius dengan bakat setara raja. Namun, penampilan Lin Xuan serta bakat dan potensi yang ia tunjukkan tampak jauh lebih dari itu. Murong Xingchen tidak bisa, atau lebih tepatnya tidak berani, membenarkan hal ini, dan hanya bisa berspekulasi. Kami menantikan penampilan Lin Xuan selanjutnya. Pertarungan 10 besar berlanjut. Karena di antara 10 besar, individu-individu peringkat bawah, seperti Lei Juesan, Bai Ningbing, dan Wang Zifeng, pada dasarnya telah memantapkan formasi Qi mereka, sehingga sulit bagi mereka untuk mengalami perubahan atau peningkatan yang signifikan. Selanjutnya adalah 3 teratas, Lin Xuan dan Murong Xingyue, serta Bai Yin Fali, yang baru kalah sekali sejauh ini, dan baru saja dikalahkan oleh Lin Xuan. Ini akan menjadi duel antara keenamnya. Pertandingan selanjutnya akan menjadi pertarungan antara Murong Xingchen dan Jian Chen, yang termasuk dalam 3 besar. Meskipun keduanya memiliki bakat seorang ahli tingkat raja dan memiliki potensi yang sangat tinggi sehingga diharapkan dapat mencapai alam bela diri raja di masa depan. Namun, pedang serangan Jian Chen bahkan lebih cerdik. Pada akhirnya, di bawah serangan Jian Chen yang tanpa henti dan tak terduga, Murong Xingchen terlempar dari panggung hanya dalam 1/4 jam. Jian Chen juga memperkuat posisinya di 3 besar. Pertandingan selanjutnya akan mempertemukan Yun Tianluo dan Bai Yingwu. Meskipun lembah Bai Yin telah dikalahkan dan mengalami luka serius oleh Lin Xuan sebelumnya. Namun, berkat kekuatan penyembuhan para mengendalikan alam bela diri Void dari Sekte Yinming yang berlatih teknik yang sama, ia pulih hampir sepenuhnya dalam waktu 1/4 jam. Namun, lembah Bai Yin kurang beruntung, pertama-tama bertemu dengan Lin Xuan, dan kemudian Yun Tianluo. Dia dikalahkan oleh Yun Tianluo. Yun Tianluo, yang sebelumnya menduduki peringkat teratas dalam peringkat Xuan Yuan, telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan dalam 3 tahun terakhir. Dia juga satu-satunya yang berada di tingkat kedua alam Yuan Hai di antara semua seniman bela diri yang berpartisipasi. Meskipun lembah Bai Yin cukup kuat, ia juga memiliki teknik-teknik aneh seperti domain dunia bawah dan transformasi pemakan darah dunia bawah. Namun, di hadapan perbedaan kekuatan yang absolut, semua itu hanyalah ilusi. Hanya dalam waktu kurang dari 10 langkah, lembah Bai Yin berhasil dikalahkan. Namun, Yun Tianluo tidak menggunakan kekuatan yang sama seperti Lin Xuan. Lembah Bai Yin dikalahkan, tetapi tidak mengalami cedera serius. Waktu berlalu dengan lambat. Satu demi satu, duel antara 3 pemain muda berbakat terbaik telah berlalu. Setiap pertandingan sangat spektakuler dan luar biasa intens.
Para praktisi bela diri di sekitarnya menyaksikan dengan penuh minat, seraya berseru betapa menyenangkannya hal itu. Tanpa terasa, setengah jam lagi telah berlalu. Selama periode ini, Lin Xuan juga kembali turun ke lapangan. Itu adalah Murong Xingchen, yang sedang menghadap. Meskipun Murong Xingchen cukup kuat, jika Lin Xuan dan Murong Xingyue tidak tiba-tiba muncul, dia tidak akan mampu mencapai kesuksesan seperti ini. Mereka juga dapat dengan mantap mempertahankan posisi di 3 besar peringkat Xuan Yuan. Bahkan Lembah Baiyin, yang kekuatannya telah meningkat pesat setelah mengaktifkan teknik rahasia, transformasi pemakan darah Yinning, masih menderita lebih banyak kekalahan daripada kemenangan melawan Murong Xingchen. Sayangnya, Lembah Baiyin bukanlah tandingan Lin Xuan dan dengan mudah dikalahkan. Murong Xingchen juga tidak bisa bertahan lama. Setelah Lin Xuan meniru bakat bintang tingkat raja miliknya, dia menghantamnya hingga terlempar dari panggung dan dikalahkan di tempat. Karena tidak ada permusuhan antara kedua belah pihak, Lin Xuan tidak melukai Murong Xingchen secara serius, melainkan hanya memaksanya mundur. Dan sejauh ini, dia mempertahankan rekor kemenangan dan belum pernah dikalahkan. Itu berarti hanya tersisa Lin Xuan, Murong Xingyue, dan Yun Tianluo, pencetak gol terbanyak dari tahun sebelumnya. Orang-orang lain kemungkinan besar tidak akan mampu menandingi mereka bertiga. Ketiganya memiliki kekuatan yang luar biasa untuk bersaing memperebutkan posisi teratas dalam peringkat tahun ini. Semua orang sangat berkumpul dan pertarungan antara ketiganya. Itu akan menjadi salah satu pertandingan paling intens dan seru dalam kompetisi peringkat Xuan Yuan tahun ini, jauh melampaui pertandingan-pertandingan sebelumnya. Beberapa saat kemudian, pertandingan lainnya telah berakhir, berdengung. Saat itu juga, kompetisi token Lin Xuan mulai bergetar. Dalam pertandingan ini, giliran Lin Xuan yang kembali tampil di atas panggung. Kali ini, lawan Lin Xuan, seperti yang sudah diduga, adalah Jian Chen, yang menempati peringkat kedua dalam peringkat Xuan Yuan sebelumnya. Karena pada saat itu, Lin Xuan belum pernah berduel. Lalu hanya Yun Tianluo, Jian Chen, dan Murong Xingyue. Tak lama kemudian, keduanya tiba di arena nomor 1 dan berdiri saling menghadap. Para praktisi bela diri di tribun sekitarnya semuanya mengarahkan pandangan mereka ke sekitarnya, wajah mereka dipenuhi dengan antisipasi. Berdasarkan catatan sebelumnya, Jian Chen seharusnya bukan tandingan Lin Xuan. Namun, sebagai murid paling berbakat dari Sekte Lingjian, Sekte Pedang nomor 1 di Prefektur Fengwu, kemampuan pedang Jian Chen sangat tajam. Dalam pertarungan antara keduanya, Jian Chen mungkin tidak sepenuhnya tanpa peluang untuk menang. Jian Chen saat ini adalah lawan dengan peringkat tertinggi yang pernah menghadapi Lin Xuan. Mungkin kita akan menyaksikan kekuatan Lin Xuan yang lebih besar lagi. Para prajurit tentu saja sangat menantikan hal itu. Di arena, Lin Xuan juga menatap Jian Chen, seberkas cahaya terpancar di matanya. Suara mendesing. Nama, Jian Chen. Tingkat dorong, tingkat pertama alam Yuan Hai. Bakat penguat tingkat raja, bakat kekuatan tingkat kristal, bakat kecepatan tingkat void, bakat ilmu pedang tingkat raja, bakat atribut badai tingkat kristal, bakat atribut logam tajam tingkat kristal, bakat atribut api merah tingkat mendalam, bakat atribut kayu hijau tingkat mendalam, bakat atribut tanah tebal tingkat mendalam, bakat atribut air berat tingkat mendalam, bakat terbang tingkat mendalam. Seni bela diri, teknik pedang roh kembali ke asal peringkat ke-10, tingkat tinggi, pemula teknik pedang tanpa debu peringkat ke-10, tingkat tinggi, pemula jari pedang roh peringkat ke-10, tingkat menengah, pemula pedang awan menembus kaki peringkat ke-10, tingkat menengah, pemula teknik pedang melayang peringkat ke-10, tingkat menengah, pemula. Konsepsi artistik, 80,5% niat pedang, 80% niat angin, 80% niat logam, 70% niat kayu, 70% niat api, 70% niat air, dan 70% niat bumi. Harta pribadi, pedang debu jatuh, senjata spiritual berkualitas tinggi tingkat 9. Bab 332 Satu langkah. Lin Xuan menatap panel atribut Jian Chen di depannya, dan ekspresinya sedikit berubah. Seperti yang diharapkan dari pendekar pedang jenius nomor 1 di peringkat Xuan Yuan. Atribut panel ini mungkin hanya dapat dibandingkan dengan segelintir seniman bela diri muda lainnya di seluruh arena seni bela diri kuno. Terdapat juga 2 talenta papan atas. Diperkirakan begitu ia mencapai alam bela diri raja, ia akan menjadi ahli terkemuka di antara rekan-rekannya. Sayangnya,
Saya juga memiliki bakat kedua ini. Aku tidak akan membuang poin energi untuk memakannya, aku akan menyimpannya dan menggunakannya pada Murong Xingyue. Mata Lin Xuan berkedip, dan dia sedikit pusing. Pertempuran ini tidak banyak bermanfaat baginya. Mari kita menyelesaikan ini dengan cepat. Dan di sisi lainnya, Jian Chen juga menatap Lin Xuan, ekspresinya sangat serius, lalu menangkupkan kedua tangannya, berkata dengan suara berat. Lin Xuan, kau sangat kuat. Jika kita benar-benar bertarung, aku mungkin bukan tandinganmu. Bagaimana kalau begitu, kita tidak akan membuang waktu lagi. Mari kita menemukan hasilnya hanya dengan satu langkah ya. Dalam pertandingan sebelumnya antara Lin Xuan dan Bai Yinfalie, Lin Xuan menampilkan teknik gerakan yang tak terduga dan sangat cepat. Jian Chen mengakui bahwa dia jauh lebih rendah kemampuannya dibandingkan teknik gerakan tersebut. Jika Lin Xuan menggunakan teknik gerakan ini dalam pertempuran yang akan datang, ditambah dengan kekuatan tempurnya yang luar biasa, dia dikonversi secara telak. Namun, dalam konfrontasi langsung, hasil akan ditentukan dalam satu gerakan. Lin Xuan juga kehilangan kesempatan untuk menggunakan teknik gerakan itu. Dia hanya memiliki peluang kecil untuk menang. Itulah mengapa Jian Chen berinisiatif memberikan saran tersebut di awal duel. Bisa, Lin Xuan sedikit mengangkat. Inilah yang sebenarnya dia inginkan. Mendengar hal itu, para praktisi bela diri di sekitarnya langsung bersemangat. Lin Xuan dan Jian Chen sebenarnya berencana untuk menentukan hasilnya dalam satu gerakan. Itu akan menjadi langkah yang sangat ampuh. Selain Lin Xuan, bagi Jian Chen, ini jelas merupakan seni bela diri terkuatnya. Cahaya pedang tanpa debu milik Jian Chen sangat tajam dan tak terbendung. Ini adalah kesempatan bagus untuk melihat sendiri. Jika Lin Xuan ingin menghadapinya, dia harus mengerahkan kekuatan tempur yang lebih besar dari sebelumnya. Pertempuran ini akan jauh lebih seru daripada pertempuran-pertempuran sebelumnya. Semua ahli bela diri memperhatikan dengan penuh minat dan antisipasi. Di arena, Lin Xuan kalah. Mendengar itu, ekspresi Jian Chen berseri-seri gembira. Tanpa basa-basi lagi, dia langsung bertindak. Dengan satu tebasan pedang, aku menyapu debu dan menaklukkan dunia. Dengan teriakan yang tajam, dia mencengkeram pedang debu jatuh miliknya secara horizontal. Energi spiritual di dalam dantiannya melonjak keluar dengan pembohong, seolah-olah bebas. Selain itu, berbagai ranah niat lainnya, seperti niat pedang 80,5%, niat angin 80%, dan niat logam 80%, juga terungkap. Jian Chen tahu bahwa kekuatan Lin Xuan sangat menakutkan. Karena hasilnya bisa ditentukan dalam satu langkah, dia tidak berani menahan diri sedikitpun. Seluruh kekuatan mereka tiba-tiba meledak. Dia melepaskan jurus terkuatnya. Langkah ini sepenuhnya menyerang, tanpa pertahanan. Dia menunjukkan kekuatan serangannya yang terkuat hingga saat ini. Jika Lin Xuan menggunakan teknik gerakan sebelumnya untuk menghindar, dia bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. Dia memang ditakdirkan untuk kalah. Namun, ia percaya pada penilaiannya dan yakin bahwa ia tidak akan salah menilai orang lain. Lin Xuan bukanlah tipe orang yang mengingkari janji. Jika dikatakan bahwa satu langkah akan menentukan hasilnya, maka memang benar hanya satu langkah. Mereka tidak akan pernah mencoba menghindari serangan. Mereka mau tidak mau harus menghadapi serangannya secara langsung. Waktu yang tepat, dia juga ingin melihat kekuatan sejati Lin Xuan. Jika Lin Xuan tidak mampu melepaskan kekuatan yang lebih besar lagi, dengan kekuatan yang dimilikinya sebelumnya, mustahil dia untuk menahan gerakan ini. Dalam sekejap, seberkas cahaya pedang yang memancarkan cahaya putih menyilaukan terkondensasi. Meskipun ukurannya hanya 10 zang, benda itu sangat tajam dan kokoh, hampir seperti benda fisik. Energi pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari cahaya pedang yang menyilaukan. Tampak penampakan, ia terbang ke segala arah. Terdengar banyak ledakan. Pesawat itu terbang sejauh puluhan kilometer tanpa melemahkan sedikitpun. Di tribun sekitarnya, semua praktisi bela diri di bawah alam Yuan Hai hadir. Bahkan dari jarak puluhan mil, mereka merasakan nyeri yang menyengat di kulit mereka dan tidak dapat melihat langsung ke arena. Mereka merasakan ancaman yang jauh lebih mematikan. Saat itu juga, semua ahli bela diri ketakutan, mata mereka dipenuhi rasa takut. Melihat hal ini, para anggota berpangkat tinggi dari pasukan utama di sekitarnya, para pendekar alam Yuan Hai, dan bahkan para pendekar yang lebih kuat, semuanya mengerahkan kekuatan mereka untuk menghancurkan energi pedang yang tajam itu.
Para prajurit kemudian pulih dan merasa jauh lebih baik. Namun kengerian di hatiku tidak sedikit pun mereda. Di luar dugaan, bahkan dari jarak yang begitu jauh, pedang energi yang tersebar itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Sulit membayangkan betapa dahsyatnya kekuatan serangan langsung Jian Chen. Tepat dugaan dari pendekar pedang jenius nomor 1 di peringkat Xuan Yuan. Para prajurit berpikir dalam hati. Kemudian, mereka mengalihkan perhatiannya kembali ke arena, dengan semangat yang lebih besar untuk pertempuran ini. Jika Jian Chen saja mampu melancarkan serangan pertahanan itu, kekuatan Lin Xuan sebelumnya tidak lagi cukup jika ia ingin mengalahkan Jian Chen. Semua ahli bela diri menunggu Lin Xuan untuk mengungkapkan kekuatan tempur yang lebih besar lagi. Di sisi timur tribun, Jian Chen, serangan pedangmu jauh lebih kuat dari 3 tahun lalu. Bahkan bagi saya pun, akan cukup sulit untuk mengemban peran ini. Yun Tianluo menyaksikan pemandangan ini sambil menghela nafas, hatinya terasa berat. Namun, jika dia bertarung melawan Jian Chen, dia akan sangat yakin akan menang. Saya tidak pernah menyangka Jian Chen akan memiliki jurus yang kuat ini. Sepertinya aku bertindak terlalu terburu-buru sebelumnya, dan Jian Chen tidak menganggapku sebagai lawan yang tangguh. Oleh karena itu, Jian Chen berhasil mengalahkannya bahkan sebelum dia sempat mengerahkan kekuatan penuhnya. Murong Xingyue juga menatap ke arah arena, matanya berbinar. Namun kemudian, dia mengalihkannya ke Lin Xuan. Dia juga ingin melihat kekuatan Lin Xuan yang lebih besar. Di arena, cahaya pedang sepanjang 10 zang itu, yang begitu menyilaukan dan hampir nyata, memancarkan energi pedang yang tak terbatas. Itu tidak hanya tersebar ke segala arah. Kekuatan itu sebagian besar mengacaukan Lin Xuan. Namun, benda itu hancur secara otomatis ketika berada dalam jarak 10 meter dari Lin Xuan. Hal itu sama sekali tidak berpengaruh pada Lin Xuan. Adegan ini semakin menunjukkan kekuatan Lin Xuan yang menakutkan. Jian Chen mengamati dari jauh, pupil matanya menyempit, dan ekspresi dominan. Namun saat ini, dia sudah tidak sanggup lagi meminta maaf. Memotong. Saat itu juga, Jian Chen mengendalikan pancaran pedang yang mempesona sepanjang 10 kaki dan menyegelnya ke arah Lin Xuan. Kemanapun ia lewat, ia menciptakan riak, seolah mengejutkan. Kekuatan pedang yang dahsyat menyapu bersih debu dunia. Itu benar-benar menakutkan. Kekuatannya memang luar biasa, tapi sayangnya, itu masih belum cukup untuk melawanku. Ekspresi Lin Xuan dingin, dan dia memberikan komentar yang acuh tak acuh. Jika itu adalah kekuatan alam asal roh biasa lainnya, memang tidak mungkin mereka mampu menahan serangan ini. Apalagi ketika Yun Tianluo berada di puncak alam asal roh, itu tetap tidak mungkin. Namun, baik dia maupun Murong Xingyue tidak termasuk di antara mereka. Murong Xingyue mengandalkan bakatnya yang luar biasa dan penguasaannya atas berbagai teknik bela diri tingkat tinggi. Mereka melepaskan kekuatan yang jauh melampaui tingkat kelemahan mereka. Namun, dia adalah kasus yang berbeda. Dari segi bakat, potensi, dan tingkat kemampuan bela diri, saat ini ia masih kalah dari Murong Xingyue. Namun ada satu hal di mana dia lebih unggul dari Murong Xingyue. Bahkan di dalam arena seni bela diri kuno ini, terdapat seluruh generasi muda praktisi seni bela diri. Itu berarti dia memiliki teknik sudo mistik. Sekalipun dia tidak mengaktifkan teknik sudo rahasia untuk menyerang. Namun, makna semu yang mendalam itu telah terintegrasi ke dalam tubuhnya, energi spiritual dantiannya, dan ke seluruh tubuhnya. Bab 333 mengejutkan. Sudo mistik adalah pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum-hukum, jauh melampaui sekedar konsepsi artistik. Kekuatannya jauh melebihi makna yang terkandung. Dia sekarang memiliki banyak teknik sudo mistik. Teknik-teknik sudo mistik ini diintegrasikan ke dalam tubuh, dantian, dan seluruh bagian tubuh. Sekalipun dia tidak mengaktifkan teknik sudo rahasia untuk menyerang. Namun, setiap serangan membawa kekuatan teknik sudo ultimate, yang sangat meningkatkan kekuatan. Inilah mengapa bakatnya tidak jauh lebih kuat dari 10 anak ajaib terbaik. Tingkat kemampuan bela diri mereka serupa, atau bahkan sedikit lebih rendah. Namun, inilah alasan utama mengapa mereka mampu dengan mudah mengalahkan 10 jenius teratas dengan kekuatan yang luar biasa. Demikian pula, ini juga akan menjadi salah satu kartu andalannya dalam pertarungan mendatang melawan Murong Xingyue dan juara sebelumnya, Yun Tianluo. Dengan tambahan keuntungan dari teknik sudo ultimate, serangan Jian Chen tidak lagi menimbulkan ancaman apapun.
Pemusnahan kekosongan. Seketika itu juga, Lin Xuan mengulurkan tangan dan meraih pedang pemusnah, lalu melepaskan tebasan. Seberkas cahaya pedang berwarna abu-abu melesat keluar, seolah membelah menembus, terbungkus ke arah berkas cahaya pedang menyilaukan yang sedang menyerang. Cahaya pedang Lin Xuan lemah dan jauh kurang ampuh dibandingkan cahaya pedang tanpa debu milik Jian Chen. Ukuran mereka juga jauh lebih kecil. Namun, tempat itu membawa aura kehancuran dan kerusakan yang membuat bulu kuduk merinding. Tak seorang pun berani meremehkan mereka. Tentu saja, kali ini, untuk menghadapi Jian Chen, Lin Xuan juga menggunakan lebih banyak kekuatan dan sedikit lebih banyak energi spiritual. Hal ini dapat dianggap sebagai bukti kekuatan tempur yang lebih besar lagi. Dalam sekejap, di bawah pengawasan semua orang yang hadir, satu besar dan satu kecil, satu abu-abu dan satu putih, kedua pedang pancaran itu berbenturan dengan suara gemuruh yang dahsyat. Singkirkan kekusutan, bunyi dentingan logam yang memekakkan telinga terdengar. Gelombang kejut menyebar keluar, beriak ke seluruh arena dengan gelombang energi yang sangat kuat. Hal ini menyebabkan semua praktisi bela diri di lapangan mengalami telinga berdenging dan guncangan pada darah dan ki mereka. Untungnya, kekuatan para ahli bela diri tingkat tinggi dari berbagai kekuatan melindunginya, yang mengurangi sebagian besar kekuatan musuh dan mencegahnya mengalami cedera. Namun yang lebih membuatku takut adalah ini. Mereka sangat terkesan dengan kekuatan kedua petarung di atas panggung. Klik, klik. Namun kemudian, serangkaian suara yang jernih dan berkelanjutan pun terdengar. Semua orang menoleh untuk melihat sumber suara itu, dan ekspresi mereka berubah drastis karena terkejut. Kemudian terlihat bahwa cahaya pedang Jian Chen yang menyilaukan dan tanpa debu, yang memiliki kekuatan mengerikan, sebenarnya memenuhi retakan. Kemudian, dengan suara dentuman keras, benda itu pecah menjadi kepingan-kepingan yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar ke segala arah. Serangan terkuat Jian Chen, cahaya pedang tanpa debu, hancur begitu saja. Adegan ini, jika dibandingkan dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh serangan pedang sebelumnya, membuat semua ahli bela diri tercengang dan agak sulit mempercayainya. Cahaya pedang abu-abu Lin Xuan, meskipun kekuatan dan ukurannya berkurang setengahnya, tetap tidak rusak. Setelah memutus cahaya pedang yang menyilaukan itu, ia terus terbang menuju Jian Chen. Dalam pertarungan pedang ini, Lin Xuan sekali lagi unggul. Seperti yang diperkirakan, aku kalah lagi. Jian Chen terkejut dengan apa yang dilihatnya, dan ekspresi aneh yang terlintas di matanya. Seketika itu juga, ekspresi berubah menjadi senyum pahit yang tak berujung. Tanpa diduga, provokasi yang disengaja itu menyebabkan pertempuran menentukan antara Lin Xuan dan dirinya sendiri. Hasilnya, meskipun dengan serangan terkuatnya, dia tetap kalah. Sepertinya masih ada kesenjangan yang signifikan antara dia dan Lin Xuan. Singkirkan kekusutan. Jian Chen melancarkan serangan pedang lainnya, berniat menghancurkan cahaya pedang abu-abu Lin Xuan sebelum secara sukarela meninggalkan panggung karena mengakui kekalahan. Karena ini pengambilan keputusan hasil dengan satu langkah saja. Bahkan serangan terkuatnya pun tak mampu menandingi, jadi wajar saja dia kalah. Selain itu, Lin Xuan jelas jauh lebih kuat darinya. Terus-menerus menolak dengan keras kepala tidak akan membawa manfaat apapun. Mereka pasti akan gagal cepat atau lambat. Hasilnya tetap sama, jadi tidak perlu mengingkari janji. Namun, ketika Jian Chen mengurung cahaya pedang abu-abu yang tersisa, ekspresinya berubah drastis sekali lagi. Tidak bagus. Dengan bunyi dentingan logam, Jian Chen mengeluarkannya perlahan, merasakan kekuatan mengerikan, seperti gelombang laut tak berujung, menerjangnya. Dalam sekejap, mulut harimau Jian Chen terbuka lebar, darah menyembur keluar, dan dia hampir tidak bisa memegang pedangnya. Seketika itu juga, Jian Chen tak berdaya untuk melawan dan terlempar ratusan meter jauhnya. Seperti kantung kain yang robek, benda itu membentuk lengkungan dan mendarat di bawah cincin. Akhirnya, kereta itu berhenti dengan stabil. Setetes darah tanpa sengaja keluar dari sudut mulut. Cahaya pedang abu-abu itu juga hancur berkeping-keping akibat guncangan tersebut. Namun, Jian Chen sudah dikalahkan pada saat ini. Aku tak pernah mengira aku telah meremehkan Lin Xuan. Tidak, seharusnya kekuatan Lin Xuan jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Lin Xuan tidak hanya mahir dalam ilmu pedang, tetapi juga dalam kekuatan fisik, yang sama sekali tidak kalah dengan kemampuan ilmu pedang. Dalam pertempuran ini, aku kalah, benar-benar kalah total. Jian Chen menatap Lin Xuan di arena,
merasakan gelombang rasa sakit yang menjalar dari lengannya, dan senyum pahit muncul di matanya. Barulah saat itu ia menyadari betapa besarnya batas pemisah antara dirinya dan Lin Xuan. Tidak ada perbandingan yang sama sekali. Dia kalah dalam pertempuran ini, tetapi dia menerima kekalahan itu dengan sepenuh hati. Kemudian, menyapu Yun Tianluo di tribun sebelah timur, senyum dingin terlintas di matanya. Dia kalah, tetapi dia juga menyaksikan kekuatan Lin Xuan yang jauh lebih besar. Dia percaya bahwa Yun Tianluo mungkin bukan tandingan Lin Xuan. Dia dan Yun Tianluo selalu menganggap satu sama lain sebagai saingan terkuat mereka. Kedua pihak berselisih dan terus-menerus berebut kekuasaan di balik layar. Namun, dia selalu memilih di belakang dan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sekarang, dia telah dikalahkan oleh Lin Xuan, seorang jenius yang baru muncul. Dia juga menantikan kekalahan Yun Tianluo. Pada saat itu, keduanya akan berada dalam situasi yang sama dan akan saling bersimpati. Yun Tianluo terlalu malu untuk bertanya lagi. Setelah membandingkannya, dia merasa sedikit lebih baik. Di arena, Lin Xuan tetap tenang dan perlahan menyarungkan pedang pemusnah. Tampaknya olah dia hanya melakukan hal kecil yang sepele. Seketika itu juga, aura yang mengelilingi Lin Xuan mendominasi. Seekor naga berkah, berkilauan dengan cahaya perak dan membawa sedikit warna emas, terbang keluar, melayang ke udara dan memicu sebagian kecil kekayaan Jian Chen yang telah dipadatkan. Setelah terbang kembali, cahaya perak menjadi semakin menyilaukan, dan warna emasnya pun semakin pekat. Kemudian, Lin Xuan mengangguk sedikit, melayang di udara, dan kembali ke tempat duduknya di tribun timur. Jian Chen juga kembali ke tempat duduknya. Pada saat itu, para ahli bela diri di lapangan akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi dan mulai membuat ringkasan. Seperti yang diperkirakan, Lin Xuan menang lagi. Seperti yang diharapkan dari salah satu kuda hitam terkuat musim ini. Secara tak terduga, dengan teknik pedang yang sama, Lin Xuan menang dalam satu gerakan, membuat Jian Chen terlempar dari panggung. Sepertinya pendekar pedang jenius nomor 1 di peringkat Xuan Yuan bukan lagi Jian Chen, melainkan Lin Xuan. Itu belum tentu benar. Ada juga putri kecil dari keluarga Murong, dia juga menggunakan pedang. Ya, aku penasaran siapa yang lebih kuat dalam ilmu pedang di antara keduanya. Kompetisi peringkat Xuan Yuan tahun ini akan segera berakhir. Saya yakin mereka akan segera berduel. Tunggu saja dan lihat. Petik 2 petik 2. Para praktisi bela diri membicarakannya tanpa henti, dan terjadi kehebohan besar. Meskipun mereka sudah lama menduga bahwa kemungkinan besar Lin Xuan akan memenangkan duel ini. Di luar dugaan, Jian Chen dengan mudah dikalahkan di hadapan Lin Xuan. Bahkan dengan serangan terkuatnya, pedang cahaya Jian Chen diputuskan oleh Lin Xuan, dan dia terlempar jauh, jatuh dari panggung dan kalah di tempat. Perbedaan yang begitu besar itu mengejutkan dan membuat ngeri semua praktisi bela diri, membuat mereka tak percaya. Bab 334 Penglihatan. Hal ini semakin menunjukkan kekuatan Lin Xuan yang menakutkan. Bahkan Jian Chen, yang menduduki peringkat kedua dalam peringkat Xuan Yuan sebelumnya, dengan mudah dikalahkan oleh Lin Xuan. Tak usah dikatakan lagi, pada saat yang sama, semua ahli bela diri semakin menantikan duel yang akan datang antara Lin Xuan, Murong Xingyue, dan Yun Tianluo, sang juara sebelumnya. Pada titik ini, peringkat dalam peringkat Xuan Yuan sebagian besar telah ditentukan. Ketiganya akan berada di peringkat 3 teratas. Namun, masih belum mungkin untuk menentukan siapa yang akan berada di puncak daftar, dan siapa yang akan berada di urutan kedua atau ketiga. Kita harus menunggu dan melihat bagaimana penampilan ketiganya di babak selanjutnya. Lagi pula, sejak awal kompetisi peringkat Xuan Yuan ini, ketiganya selalu meraih kemenangan beruntun dan belum pernah mengalami kekalahan. Kekuatan mereka tak terukur. Tidak ada yang bisa mengetahui siapa di antara ketiganya yang lebih kuat. Yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu dengan sabar. Kompetisi pemeringkatan terus berlanjut. Dalam pertandingan selanjutnya, Yun Tianluo akan berhadapan dengan Murong Xingchen. Seperti yang diperkirakan, Yun Tianluo menang. Selain itu, tampaknya Yun Tianluo menang dengan mengalahkan Murong Xingchen sepenuhnya untuk membuktikan kekuatannya. Hal itu menarik banyak perhatian. Waktu berlalu dengan lambat. Setelah 2 pertandingan lagi, akhirnya, pertarungan kelas berat telah tiba. Suasana di arena menjadi hening, dan semua mata tertuju pada ring, dipenuhi dengan antisipasi. Dia di sisi lain adalah Murong Xingyue,
kuda hitam yang muncul entah dari mana dalam kompetisi peringkat Xuan Yuan tahun ini, yang memiliki bakat terkuat dan mencapai peringkat emas. Pertarungan antara dia dan juara sebelumnya, Yun Tianluo. Keduanya telah meraih kemenangan beruntun dan tidak pernah kalah. Kekuatannya begitu dahsyat sehingga, selain Lin Xuan, tidak ada satupun seniman bela diri muda lainnya yang mampu menandinginya. Pada tahun-tahun sebelumnya, salah satu dari mereka bisa dengan mudah menduduki posisi teratas. Namun kini, keduanya saling berhadapan. Pertandingan ini akan menjadi salah satu duel paling seru dan intens dalam kompetisi peringkat ini. Para praktisi seni bela diri di lapangan tentu saja dalam suasana hati yang gembira dan penuh antisipasi. Tak lama kemudian, keduanya melangkah ke arena dan memulai pertarungan mereka. Keduanya menyadari kekuatan masing-masing yang luar biasa dan tidak menahan diri. Kekuatan yang ia tunjukkan jauh melampaui kekuatan sebelumnya, menciptakan gelombang kejut yang mengerikan. Teknik pedang sungai surgawi milik Yun Tianluo sangat kuat, mendominasi, dan sangat tajam, lawan biasa dengan level yang sama bukanlah tandingannya. Meskipun tingkat pemikiran Murong Xingyue agak rendah, bakatnya luar biasa, dan keterampilan bela dirinya termasuk dalam kategori yang sangat tinggi. Cahaya pedang dari bintang dan bulan juga sangat tajam, terus-menerus, dan tampak tak berujung. Ia unggul dalam menyerang maupun bertahan. Sepertinya tidak ada kekurangan sama sekali. Bahkan dengan serangan dahsyat Yun Tianluo menggunakan teknik pedang sungai surgawi, dia tidak mampu menembus lapisan perisai yang dibentuk oleh cahaya bintang tak berujung Murong Xingyue. Tak lama kemudian, 1/4 jam telah berlalu. Keduanya masih terlibat dalam pertempuran sengit. Para praktisi bela diri di tribun sekitarnya juga menonton dengan penuh minat, diam-diam takjub betapa serunya pertunjukan itu. Lin Xuan mengamati dalam diam, tetapi secercah cahaya muncul di matanya. Yun Tianluo akan kalah. Tiba-tiba, Lin Xuan menggumamkan sesuatu dengan suara rendah. Banyak praktisi bela diri di sekitar situ, setelah mendengar hal ini, tidak berpikir serius. Namun kemudian, saat Lin Xuan selesai berbicara, situasi di lapangan tiba-tiba berubah drastis. Di panggung atas, keduanya memiliki kemampuan yang seimbang. Namun Murong Xingyue tiba-tiba mengubah auranya, kekuatan tempurnya melonjak, dan dia melancarkan serangan yang sengit. Pedang bintang bulan di tangan juga beberapa kali lebih tajam. Yun Tianluo lengah dan langsung berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Saat Yun Tianluo menyadari apa yang sedang terjadi dan mencoba keadaan, semuanya sudah terlambat. Di bawah bombardiran tanpa henti Murong Xingyue, mereka terpaksa mundur berulang kali, dan situasi menjadi semakin kritis. Belum lagi melakukan serangan balik, bahkan melakukan perlawanan pun menjadi sangat sulit. Sudah terlambat untuk menjelaskan keadaan. Jelas, dalam hal kekuatan sebenarnya, Yun Tianluo masih jauh lebih rendah daripada Murong Xingyue. Pada akhirnya, kurang dari 1 menit kemudian, Yun Tianluo dilempar keluar panggung oleh Murong Xingyue dan dikalahkan di tempat. Hal itu sangat mencengangkan sehingga banyak orang sampai terbelalak. Kekayaan Murong Xingyue berubah menjadi naga perak, yang melayang ke langit dan meningkatkan hampir setengah dari kekayaan Yun Tianluo. Cahaya perak tampak lebih menyilaukan, dan cahaya emas juga meningkat secara signifikan, menempati sebagian kecil area tersebut. Saat ini, Murong Xingyue jelas telah menggantikan Yun Tianluo dan untuk sementara menduduki peringkat pertama. Hal ini menyebabkan kehebohan besar dan seruan kaget dari para penonton. Hampir semua orang terkejut dan ngeri. Popularitas Murong Xingyue juga meroket, dan dia sekali lagi menarik perhatian semua orang. Rentetan kemenangan Yun Tianluo berakhir dengan kekalahan. Peringkat mereka juga anjlok, meskipun masih jauh melampaui Jian Chen, Murong Xingchen, dan lainnya. Namun, dia tidak bisa dibandingkan dengan Lin Xuan. Lin Xuan juga naik ke peringkat kedua untuk sementara waktu. Di sisi timur tribun, setelah lama terpukau oleh kekuatan tempur Murong Xingyue yang luar biasa, banyak pendekar bela diri mengalihkan perhatian mereka ke Lin Xuan. Namun, yang menjadi fokus para ahli bela diri bukanlah menaikkan Lin Xuan ke peringkat kedua, melainkan sesumbar Lin Xuan sebelumnya. Sebelumnya, ketika Yun Tianluo dan Murong Xingyue terlibat dalam pertarungan sengit, tidak ada yang unggul. Lin Xuan kemudian menyampaikan pernyataannya. Saat itu, mereka tidak berpikir serius dan mengabaikannya. Bagaimanapun, pada saat itu, duel antara Yun Tianluo dan Murong Xingyue berlangsung seimbang. Namun, yang mengejutkan semua orang, begitu Lin Xuan selesai berbicara, situasi di lapangan langsung memburuk dengan cepat.
Dalam waktu kurang dari 1 menit, Yun Tianluo berhasil mengalahkannya. Itu seperti sebuah ramalan. Tentu saja, ini mungkin bukan sebuah ramalan. Untuk membuat prediksi, seseorang setidaknya harus mencapai alam bela diri raja, memiliki bakat yang relevan, dan mengolah seni bela diri khusus yang sesuai. Ini hanya membuktikan bahwa Lin Xuan memiliki penglihatan yang sangat tajam. Mereka mampu membuat penilaian berdasarkan perubahan halus pada aura Yun Tianluo dan Murong Xingyue selama pertempuran mereka. Pada saat itu, bukan hanya mereka yang berada di alam asal roh, tetapi juga mereka yang berada di alam samudra, dan bahkan mereka yang berada di alam kristalisasi, gagal menyadarinya. Lin Xuan, seorang ahli bela diri tingkat 8 di alam asal roh, mampu melihat tipu daya itu dan membuat penilaian yang akurat. Tingkat pemahaman seperti itu agak menakutkan, bukan? Bahkan Ni Xiong, yang duduk di sebelah Chen Su dan yang memperkuatnya telah mencapai tahap menengah alam kristalisasi, terkejut dan jantungnya bergetar. Dia juga gagal menyadari perubahan aura mereka pada saat itu, karena percaya bahwa keduanya bisa bertarung untuk beberapa waktu, dan tidak bisa memastikan siapa yang akan menang atau kalah. Namun Lin Xuan, seorang seniman bela diri junior yang 2 tingkat lebih rendah darinya, berhasil melakukannya. Bukankah ini terlalu berlebihan? Ekspresi tak percaya sekilas di mata Ni Xiong. Mungkinkah ini jenius sejati yang tak tertandingi? Apakah itu benar-benar luar biasa? Dia sudah memiliki kemampuan luar biasa tersebut bahkan ketika masih berada di alam asal roh. Ada cukup banyak seniman bela diri alam kristalisasi di sisi timur tribun yang memiliki gagasan yang sama dengan saudara Ni. Bahkan para ahli alam bela diri Void dari 8 kekuatan utama yang berada di tribun pun memberikan perhatian khusus kepada Lin Xuan. Mereka mampu membedakan perubahan halus di atmosfer dan menebak situasi yang akan terjadi. Namun, kesulitan mereka melakukannya ketika mencapai alam kristalisasi. Belum lagi mereka yang berada di alam Yuan Hai, atau bahkan alam Ling Yuan tingkat bawah. Sebagai perbandingan, hal ini semakin menyoroti kemampuan luar biasa Lin Xuan. Bahkan mereka yang berada di tingkat alam bela diri Void pun memandang Lin Xuan dengan rasa hormat yang baru. Semua ahli bela diri semakin bersemangat menantikan duel antara Lin Xuan dan Murong Xingyue yang akan segera berlangsung. Bab 335 Pertempuran melawan Yun Tianluo. Penampilan Lin Xuan sangat luar biasa. Murong Xingyue bahkan lebih menakutkan kekuatannya, bahkan telah mengalahkan Yun Tianluo, juara sebelumnya. 2 kuda hitam ini, yang muncul di tengah era keemasan, siap untuk berjaya. Siapa yang akan menang? Semua ahli bela diri sangat ingin tahu dan diam-diam menantikannya. Kompetisi pemeringkatan terus berlanjut. Dalam pertandingan selanjutnya, Murong Xingchen akan berhadapan dengan Bai Yinggu. Seperti yang diperkirakan, Murong Xingchen menang. Namun, keduanya bertarung selama 1/4 jam penuh sebelum pemenang ditentukan. Sebelumnya, Lin Xuan telah mengalami kekalahan telak di lembah Baiyin. Jika dibandingkan, kekuatan luar biasa Lin Xuan bahkan lebih terlihat jelas. Hal ini menyebabkan para ahli bela diri yang hadir diam-diam merasa khawatir dan menghela napas. Waktu berlalu seperti air, 2 pertandingan lagi telah berlalu. Pertandingan selanjutnya, berdengung, kompetisi token Lin Xuan bergetar sekali lagi. Sekarang giliran Lin Xuan untuk tampil lagi. Kali ini juga merupakan pertarungan kelas berat. Lawan Lin Xuan tak lain adalah Yun Tianluo, pemain terbaik tahun sebelumnya. Tak lama kemudian, keduanya tiba di arena dan berdiri saling berhadapan. Di tribun sekitarnya, para praktisi bela diri menyaksikan keduanya dengan penuh kegembiraan dan antisipasi di mata mereka. Lin Xuan, kuda hitam yang penampilan sebelumnya tak kalah hebatnya dengan Murong Xingyue. Terakhir, mereka berhadapan dengan juara tahun lalu, Yun Tianluo. Murong Xingyue mengalahkan Yun Tianluo dengan telak. Jika Lin Xuan tidak mampu mengalahkan Yun Tianluo, maka dia akan tertinggal di belakang Murong Xingyue. Dengan demikian, peringkat Xuan Yuan ditentukan berdasarkan dasar tersebut. Namun, meskipun Lin Xuan sebelumnya telah mengungkapkan kekuatan sebenarnya, namun, dia belum pernah menggunakan kekuatan penuhnya. Hasil dari pertempuran ini masih belum diketahui. Tidak ada yang bisa membuat penilaian sebelumnya. Terlepas dari itu, ini akan menjadi salah satu pertarungan paling seru dan intens dalam kompetisi pemeringkatan ini. Pertarungan ini tidak akan kalah dahsyat dari pertarungan sebelumnya antara Murong Xingyue dan Yun Tianluo. Para prajurit tentu saja merasa gembira dan penuh antisipasi.
Bahkan para pemimpin tertinggi dari 8 kekuatan utama pun berada di alam bela diri Void. Bahkan para juri, yang dipimpin oleh Zhou Tong, yang berada di alam bela diri raja, semuanya memusatkan perhatian mereka ke arah itu. Lin Xuan berbeda dari Murong Xingyue. Lin Xuan berasal dari sebuah wilayah kecil biasa, yaitu wilayah Matahari Merah. Dia adalah seorang anak ajaib sejati dari akar rumput, kuda hitam sejati. Para pejabat tinggi sangat ingin menyaksikan kekuatan tempur Lin Xuan, seorang jenius yang tak bertanding yang bangkit dari latar belakang sederhana. Bagaimanapun, Yun Tianluo bukanlah murid dari salah satu dari 8 kekuatan besar. Namun, dia adalah seorang terampil yang nakal. Sikap para eksekutif senior tidak akan menyebabkan Yun Tianluo menyimpang. Sebaliknya, saya justru menantikan pertarungan ini. Murong Xingyue juga menatap arena dengan saksama, tetapi mengulanginya pada Lin Xuan. Dia tidak khawatir tentang hasil pertandingan tersebut. Dia sudah bisa menebak secara kasar apa itu. Namun yang ingin dia ketahui bukanlah hal-hal itu, melainkan kekuatan Lin Xuan yang lebih besar. Ini adalah kesempatan sempurna untuk melihat apa yang sebenarnya. Di arena, Lin Xuan mengulurkan tangan dan meraih pedang pemusnah, lalu menatap Yun Tianluo dengan ekspresi dingin. Dalam sesaat mata, panel atribut Yun Tianluo kemudian mulai terlihat. Suara mendesing. Nama, Yun Tianluo. Tingkat pukulan, tingkat kedua alam Yuan Hai. Bakat, bakat penguat tingkat raja, bakat kekuatan tingkat kristal, bakat kecepatan tingkat void, bakat ilmu pedang tingkat raja, bakat atribut angin puting beliung tingkat kristal, bakat atribut logam tajam tingkat void, bakat atribut api merah tingkat mendalam, bakat atribut kayu hijau tingkat mendalam, bakat atribut tanah tebal tingkat mendalam, bakat atribut air berat tingkat kristal, bakat terbang tingkat mendalam. Seni bela diri, teknik roh jatuh sungai surgawi peringkat raja bawah, tingkat pemulat teknik pedang sungai surgawi peringkat raja bawah, tingkat pemulat tinju guncang gunung surgawi peringkat ke-10 atas, tingkat pemulat telapak tangan gelombang jatuh sungai surgawi peringkat ke-10 atas, tingkat pemulat teknik penyeberangan awan melayang peringkat ke-10 atas, tingkat pemula. Konsepsi artistik, 80,5% niat pisau, 80,5% niat angin, 80,5% niat logam, 70,5% niat kayu, 70% niat api, 80% niat air, dan 70% niat bumi. Harta pribadi, pedang sungai awan, senjata spiritual berkualitas tinggi tingkat 9. Melihat panel atribut Yun Tianluo yang terlihat di hadapannya, mata Lin Xuan berkedip. Tidak heran dia berada di puncak peringkat Xuan Yuan sebelumnya. Di antara generasi muda, selain dia dan Murong Xingyue, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan panel atribut ini. Tingkat mengesankannya juga tertinggi di antara semua seniman bela diri yang berpartisipasi, mencapai tingkat kedua alam Yuan Hai. Apalagi mengalahkan Yun Tianluo tanpa benar-benar mengaktifkan teknik gajah naga primordial, bukanlah hal yang mudah. Namun, ia perlu mengumpulkan poin energi sebanyak mungkin sebelum bertarung dengan Murong Xingyue. Hanya dengan cara itulah lebih banyak lagi dari sekian banyak harta karun yang ada di tubuh Murong Xingyue dapat diberi kompensasi. Oleh karena itu, duel ini tidak mungkin menjadi pertarungan yang ketat. Harus dikatakan bahwa dia benar-benar menghancurkan mereka. Teknik gajah naga kuno, yang dimaksudkan sebagai kartu truf melawan Murong Xingyue, tidak akan digunakan untuk sementara waktu. Namun, kekuatan fisik masih dapat digunakan tanpa menggunakan teknik gajah naga purba. Selain itu, mari kita tambahkan sedikit lagi konsep artistik. 90% dari makna yang dimaksud seharusnya sudah cukupkan. Lin Xuan bersandar pada dirinya sendiri, sambil membuat rencana. Namun, Lin Xuan tidak mengambil langkah pertama. Sebaliknya, dia menunggu Yun Tianluo melakukan gerakan, lalu melakukan serangan balik dan menghancurkannya, seperti sebelumnya. Ini akan memberikan efek yang lebih baik dan menimbulkan sensasi yang lebih besar. Di sisi lain, Yun Tianluo juga menatap Lin Xuan dengan ekspresi yang sangat serius. Meskipun dia belum melakukan tindakan apapun, dia sudah merasakan ancaman yang cukup besar dari Lin Xuan. Selain itu, dia sebelumnya pernah dikalahkan oleh Murong Xingyue. Namun, dia tidak ingin dikalahkan oleh Lin Xuan lagi. Jika ia mengalami kekalahan lagi, ia akan kehilangan muka. Bahkan setelah dikalahkan oleh Murong Xingyue, dia masih bisa menemukan beberapa alasan untuk menghibur dirinya sendiri. Misalnya, Murong Xingyue adalah murid dari keluarga Murong,
kekuatan paling berpengaruh di prefektur Fengwu. Misalnya, bakat Murong Xingyue sangat luar biasa, mencapai peringkat emas, jauh melampaui bakatnya. Lalu bagaimana dengan Lin Xuan? Namun, dia adalah seorang ahli bela diri yang berasal dari wilayah kecil biasa dan tidak memiliki latar belakang yang kuat. Bakatnya hanya berada di tingkat bawah peringkat 8, satu peringkat lebih rendah darinya. Dalam situasi seperti itu, dia tidak ingin dikalahkan oleh Lin Xuan lagi. Dia harus memenangkan pertempuran ini, apapun yang terjadi, demi menyelamatkan muka. Tentu saja, ini hanyalah pemikiran Yun Tianluo, dan dia akan melakukan yang terbaik untuk mewujudkannya. Mengenai apakah hal itu benar-benar bisa dilakukan, kita hanya bisa melakukan yang terbaik dan menyerahkan sisa kepada takdir. Saat itu juga, Yun Tianluo mengulurkan pedang berharganya erat-erat, menatap Lin Xuan, dan berkata dengan dingin. Lin Xuan, aku tidak akan kalah dalam duel ini lagi. Jadi, lebih baik kau kalah. Setelah mengeluarkan teriakan dingin, Yun Tianluo bergerak. Galaksi Bima Sakti membelah langit. Dengan sekali tebasan pedang berharganya, seberkas cahaya menyilaukan, seperti sambaran petir, melesat keluar. Pada saat yang sama, 80% dari niat pedang, 80% dari niat logam, 80% dari niat angin, dan banyak niat lainnya meledak. Hal itu menciptakan gelombang energi di arena. Jelaslah, Yun Tianluo juga menyadari kekuatan Lin Xuan yang cukup besar. Mereka tidak banyak menahan diri, dan mereka juga tidak mencoba-coba. Kekuatan sejatinya terungkap pada saat dia melakukan suatu tindakan. Dalam sekejap, seberkas cahaya mengerikan, sepanjang ratusan kaki, membawa bayangan samar sungai surgawi yang turun dari langit, melesat ke arah Lin Xuan. Bab 336 mudah hancur. Di tribun sekitarnya, para seniman bela diri muda yang menyaksikan dari jauh, semuanya merasakan merinding. Bahkan sebelum Yun Tianluo bergerak, tokoh-tokoh berpengaruh dari berbagai wilayah terdekat telah menunjukkan otoritas mereka dan melindungi daerah sekitarnya. Mereka tidak terpengaruh oleh gempa susulan, tetapi hanya dengan melihat momentumnya, mereka dapat mengetahui betapa dahsyatnya kekuatan serangan ini. Saya khawatir, selain Murong Xingyue, kuda hitam yang saat ini menduduki peringkat pertama, tidak ada satupun dari mereka yang mampu menahan pukulan ini. Apalagi Jian Chen dan Murong Xingchen, yang juga termasuk dalam 3 besar di kompetisi sebelumnya, tidak bisa lolos dan tidak punya pilihan selain menghindar. Jelas sekali, inilah kekuatan sejati Yun Tianluo dalam satu serangan. Fakta bahwa Yun Tianluo melancarkan serangan itu sejak awal menunjukkan betapa dia menghargai Lin Xuan. Mereka jelas menganggap Lin Xuan sebagai musuh utama. Semua ahli bela diri menatap arena dengan saksama, ekspresi mereka bersemangat dan mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Ini benar-benar pertarungan untuk posisi teratas. Sejak awal sudah terasa seru. Di arena, dalam sekejap, cahaya yang menakutkan, yang membawa Bima Sakti, menghantam ke bawah. Lin Xuan menyaksikan pemandangan ini dengan ekspresi tenang, tanpa mempengaruhi penghancuran. Seketika itu juga, Lin Xuan mengulurkan tangan dan meraih pedang pemusnah, lalu melepaskan tebasan. Prinsip yang sama berlaku, energi spiritual melonjak, dan konsepsi artistik muncul. Menghadapi serangan dahsyat Yun Tianluo, Lin Xuan tidak bisa lagi bersikap santai seperti sebelumnya. Dalam sekejap, 3 konsepsi artistik utama, 80% emas, 80% angin, dan 80% kegelapan, menyebar. Aura tajam membubung ke langit, disertai angin kencang yang menerpa sekitarnya. Dan ada juga kegelapan yang sepertinya tak berujung menyebar ke segala arah, menelan semua cahaya yang masuk. Para praktisi bela diri di sekitarnya sangat terkejut melihat hal ini. Dalam duel-duel sebelumnya, Lin Xuan jarang menunjukkan penguasaannya terhadap seni pemahaman tingkat tinggi. Namun kali ini, Lin Xuan mengungkapkan 80% dari 3 konsep artistik utamanya sekaligus. Perlu dicatat bahwa banyak praktisi bela diri alam Yuan Hai mungkin tidak mampu memahami bahkan 80% dari esensi seni bela diri tersebut sepanjang hidup mereka. Lin Xuan segera menawarkan 3 porsi. Perbedaannya sangat besar sehingga sulit untuk dijelaskan. Para ahli bela diri itu semuanya memasang ekspresi rumit, tidak yakin harus mengatakan apa. Yang bisa dilakukan hanyalah menghela napas dalam hati. Film ini benar-benar layak disebut sebagai kuda hitam super yang muncul dari era yang makmur. Hal-hal tersebut jauh di luar jangkauan para praktisi bela diri biasa. Di sisi timur tribun,
mata Murong Xingyue juga berbinar saat dia menatap Lin Xuan. Dia tahu bahwa Lin Xuan pasti memiliki kekuatan tersembunyi. Namun, seharusnya ada lebih dari itu. Dia juga menunggu Lin Xuan untuk mengungkapkan lebih banyak kekuatan. Dengan cara ini, dia akan memiliki peluang lebih besar untuk menang dalam duel berikutnya melawan Lin Xuan. Di arena, ekspresi Yun Tianluo berubah muram saat menyaksikan pemandangan ini. Seperti yang diperkirakan, Lin Xuan menyembunyikan banyak kekuatan. Lin Xuan belum pernah menggunakan 80% konsep artistiknya dalam pertempuran sebelumnya. Namun, jika hanya 3 atau 80% dari konsepsi artistik itu saja, akan sulit untuk mengalahkannya. Namun siapa yang bisa menjamin bahwa ini adalah kekuatan Lin Xuan yang sebenarnya? Apakah Lin Xuan masih menyembunyikan sesuatu? Yun Tianluo juga merasa tidak nyaman. Ekspresinya semakin serius. Lin Xuan, di sisi lain, mengabaikan semua itu. Setelah mengungkap 80% esensi dari 3 konsep utama, peningkatan ditambahkan ke cahaya pedang pemusnah yang dibiarkan. Cahaya pedang Annihilation tampak lebih gelap dan lebih terang, serta ketajaman dan kekuatan beberapa kali lebih besar. Dalam sekejap mata, ia tampak melintasi ruang angkasa, menghantam cahaya pedang Yun Tianluo, yang terbungkus dalam citra ilusi Bima Sakti. Singkirkan kekusutan. Bunyi dentingan logam yang memekakkan telinga terdengar. Gelombang suara yang terlihat menyebar ke segala arah. Segera setelah itu, klik, klik, serangkaian suara retakan yang tajam terdengar. Cahaya pedang yang melilit citra ilusi Bima Sakti sebenarnya terbelah menjadi 2 oleh cahaya pedang pemusnahan milik Lin Xuan. Benda itu hancur lagi, berubah menjadi pecahan-pecahan tak termasuk yang berhamburan ke segala arah. Benda ini rapuh seperti tahu, mudah pecah. Jika kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama. Meskipun cahaya pedang pemain Lin Xuan telah mengalami banyak retakan, namun belum juga patah. Pergerakannya ke bawah terus berlanjut menuju Yun Tianluo. Para prajurit menatap pemandangan itu, ekspresi mereka membeku, ketidakpercayaan terpancar di mata mereka, hati mereka sangat terguncang. Ini adalah serangan yang menunjukkan kekuatan sejati Yun Tianluo. Di antara generasi muda seniman bela diri di lapangan, selain Murong Xingyue, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka mampu menahan serangan itu. Ternyata benda itu hancur begitu saja oleh Lin Xuan. Ini agak terlalu palsu, bukan? Kekuatan Lin Xuan agak berlebihan, bukan? Semua orang tak percaya, hati mereka gemetar. Lalu, saya menarik napas dalam-dalam, yang sedikit menenangkan saya. Saat menatap Lin Xuan lagi, itu benar-benar berbeda. Rupanya inilah kekuatan sejati Lin Xuan. Dalam pertarungan sebelumnya, Lin Xuan tidak mampu mengeluarkan kekuatan sebenarnya. Sekarang, Lin Xuan melepaskan kekuatan sejatinya, dan itulah bagaimana dia mencapai kekuatan sebesar itu. Saya membayangkan dia akan meraih lebih banyak kemenangan daripada kekalahan melawan juara tahun lalu, Yun Tianluo. Inilah kuda hitam luar biasa yang muncul di era keemasan yang hanya terjadi sekali dalam 1000 tahun ini. Dia jauh lebih unggul daripada semua anak ajaib lainnya yang sudah mapan, dia terlalu kuat. Jian Chen, Murong Xingchen, Lei Juesan, dan 10 prodigi terbaik lainnya semuanya terkejut dan sangat kagum dengan kekuatan yang ditunjukkan Lin Xuan di arena. Mereka tidak menyangka Lin Xuan akan melakukan hal itu. Jika Lin Xuan melancarkan serangan ini selama duel sebelumnya dengan mereka, mereka bahkan tidak akan mampu membela diri, mereka akan langsung menyebar, kan? Kekuatan seperti itu sungguh menakutkan. Seolah-olah Lin Xuan hanya berada di alam Yuan Hai, sementara mereka berada di alam Ling Yuan. Bukan sebaliknya, ke-10 anak ajaib teratas itu semuanya sangat terkejut dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Di arena ini, bagaimana ini mungkin? Yun Tianluo melihat dirinya sendiri dan menyadari bahwa dia telah melepaskan kekuatan sejatinya, cukup untuk mengalahkan serangan dari 3 jenius teratas lainnya. Sungguh menakutkan bahwa Lin Xuan dapat dengan mudah menangkap, memotong, dan menghancurkannya. Jantungku bergetar berulang kali. Butuh beberapa saat untuk menghela napas panjang dan menenangkan diri. Lin Xuan, aku tidak menyangka aku masih meremehkanmu. Yun Tianluo menatap Lin Xuan lagi, memunculkannya menjadi lebih serius dari sebelumnya. Mulai sekarang, aku tidak akan menahan apapun. Yun Tianluo menyanyikan pelan. Hal ini dikatakan kepada Lin Xuan, tetapi juga kepada diri saya sendiri. Hasil dari serangan ini telah menunjukkan bahwa kekuatan Lin Xuan sedalam dan tak terukur seperti jurang. Dibandingkan dengannya,
mereka semua kemungkinan lebih kuat, atau bahkan lebih lemah. Melancarkan serangan lebih lanjut akan sia-sia dan membuang waktu. Akan lebih baik menggunakan serangan terkuat secara langsung, mengerahkan seluruh kekuatan, dan menentukan hasilnya. Mengenai siapa yang menang dan siapa yang kalah pada akhirnya, dia tidak tahu sama sekali. Saya tidak ingin menebak, dan saya tidak berani menebak. Namun, sebelum itu, mari kita padamkan cahaya pedang Lin Xuan. Saat itu juga, Yun Tianluo membungkus cahaya pedang Lin Xuan yang retak dan hancur dengan pedang berharganya. Seolah ingin melampiaskan amarahnya, Yun Tianluo menggunakan teknik bela diri dalam serangan ini, tetapi dia juga meningkatkan kekuatan pukulannya. Menurut Yun Tianluo, cahaya pedang pemusnah Lin Xuan sebagian besar sudah hancur dan kekuatannya telah hilang. Satu pukulan itu seharusnya sudah cukup untuk menghancurkannya. Singkirkan kekusutan. Bab 337 Tingkat Raja. Singkirkan kekusutan. Dentingan logam yang memekakkan telinga kembali terdengar. Ekspresi Yun Tianluo berubah saat dia merasakan kekuatan mengerikan, seperti badai dahsyat, yang berasal dari pedang berharga itu. Dia bergidik dan mundur 3 langkah sebelum kembali menyeimbangkan diri. Cahaya pedang yang suram itu pun hancur dan lenyap. Namun hal ini justru semakin menunjukkan kekuatan Lin Xuan yang menakutkan. Aku tak pernah membayangkan Lin Xuan memiliki kekuatan yang begitu menakjubkan. Ekspresi Yun Tianluo juga mengeras, dan hatinya semakin berat. Dalam ilmu pedang, Lin Xuan telah melampaui Jian Chen, pendekar pedang nomor 1 dalam peringkat Xuan Yuan sebelumnya. Masih ada kekuatan fisik yang tampaknya menyaingi kekuatan ilmu pedang. Anda menggabungkannya. Kekuatan Lin Xuan bahkan lebih menakutkan. Akibatnya, tingkat kemenangannya pun kembali menurun. Ekspresi Yun Tianluo juga sangat serius. Namun, dia tetap tidak mau mengakui kekalahannya. Sebagai jenius teratas dalam peringkat Xuan Yuan sebelumnya, dia hanya bisa menerima kekalahan, tidak pernah mengakui kekalahan. Sekalipun Lin Xuan sangat kuat, hasil dari duel ini baru akan diketahui setelah pertempuran usai. Seketika itu juga, Yun Tianluo melanjutkan serangannya. Sementara itu, di tribun sekitarnya, para pendekar bela diri melihat cahaya pedang Lin Xuan yang masih tersisa dan membuat Yun Tianluo terpental 3 langkah ke belakang. Terjadi kegaduhan dan cuplikan besar. Mereka bahkan lebih terkejut dengan kekuatan Lin Xuan yang menakutkan. Pada saat yang sama, saya bahkan lebih menantikan pertarungan ini. Di arena, Lin Xuan kalah. Yun Tianluo meraung. Pedang berharganya dikurung dengan kekuatan luar biasa, seolah-olah menusuk, menghasilkan suara yang menusuk. Galaksi Bima Sakti jatuh dari surga. Dalam sekejap, seberkas cahaya melesat keluar, seperti Bima Sakti yang turun dari langit. Kekuatannya begitu besar sehingga seolah-olah membuat ilusi itu sendiri bergetar, yang sangat menakutkan. Ini adalah gerakan terkuat dalam teknik pedang Tianhe, seni bela diri yang diajarkan kepada Yun Tianluo oleh Raja Tianhe. Yun Tianluo belum sepenuhnya menguasainya, dia baru sedikit memahami dasarnya. Selain itu, meskipun teknik pedang ini sangat ampuh, teknik ini juga menghabiskan banyak energi. Setelah dia menggunakannya, energi spiritualnya akan habis, tubuhnya akan lelah, semangatnya akan terkuras, dan kekuatan tempurnya akan sangat berkurang, membuatnya tidak lebih baik daripada mengaktifkan alam asal spiritual tingkat akhir biasa. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, Yun Tianluo tidak akan digunakan. Dia bahkan tidak menggunakannya saat bertarung melawan Murong Xingyue sebelumnya. Namun kini, dalam pertarungannya melawan Lin Xuan, Yun Tianluo memilih untuk menggunakannya. Karena kekuatan Lin Xuan terlalu dahsyat, jika dia tidak menggunakan seni bela diri ini, dia hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Dia sudah pernah kalah sekali sebelumnya. Dia tidak akan membiarkan dirinya dikalahkan oleh bintang yang sedang naik daun lagi. Mereka tidak mengeluarkan biaya dan melepaskan kekuatan mereka. Pada saat yang sama, berbagai konsep artistik, seperti 80,5% niat pedang, 80,5% niat angin, dan 80,5% niat emas, semuanya disajikan tanpa ragu-ragu. Dengan peningkatan tingkat konsepsi artistik yang sangat tinggi, garis cahaya perak yang menyerupai galaksi yang turun itu menjadi beberapa kali lebih kuat. Ini adalah serangan terkuat Yun Tianluo. Bahkan sebelum berkas cahaya perak itu mendarat, ia telah membangkitkan gelombang energi yang tak berujung, seperti banjir yang mengamuk, menyebar ke segala arah dengan kekuatan yang menakutkan. Desis-desis. Di dekat tribun sekitarnya,
bahkan aura mengesankan dari beberapa kekuatan alam Yuan Hai tingkat menengah hingga akhir pun sebagian besar telah tersebar. Ini menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Keributan seperti itu langsung menarik perhatian semua orang. Suasana langsung menjadi ramai dan berisik. Seni bela diri macam apa ini? Kekuatannya luar biasa. Saya tidak pernah mengira Yun Tianluo memiliki kartu truf seperti itu. Ini mungkin serangan yang bahkan banyak melibatkan alam Yuan Hai tingkat menengah pun mungkin tidak mampu menahannya. Ini seharusnya serangan menjadi yang terkuat Yun Tianluo. Nah, duel ini menjadi lebih menarik, dan mustahil untuk menentukan siapa yang akan menang atau kalah. Lin Xuan pasti memiliki kartu truf yang lebih ampuh. Tetapi kita tidak tahu apakah kartu-kartu itu mampu menahan serangan Yun Tianluo. Petik 2. Para praktisi bela diri di sekitarnya semuanya membicarakan hal itu dengan penuh semangat, berseru kaget, dan sangat terguncang. Di luar dugaan, Yun Tianluo memiliki serangan yang begitu dahsyat. Yun Tianluo pernah dikalahkan oleh Murong Xingyue sebelumnya, tetapi dia sama sekali tidak menggunakan jurus itu. Serangan seperti itu akan cukup untuk langsung membunuh 10 jenius teratas lainnya dalam peringkat Xuan Yuan sebelumnya. Semua ahli bela diri sangat terkejut, sambil berpikir dalam hati. Seperti yang diharapkan dari juara peringkat Xuan Yuan sebelumnya, dia benar-benar melampaui semua jenius lainnya. Saat Yun Tianluo melepaskan serangan terkuatnya, hasil duel ini menjadi tidak terduga. Tidak ada yang bisa memprediksi siapa yang akan menang. Ini membuatku semakin bersemangat. Banyak mata yang tertuju pada Lin Xuan, dengan penuh harap menantikan terungkapnya kartu trufnya yang lebih ampuh. Sementara itu, di tribun sebelah timur, terdapat para ahli alam bela diri Void di antara anggota berpangkat tinggi dari 8 kekuatan utama. Tim wasit, yang dipimpin oleh Zhou Tong, juga memusatkan perhatian mereka pada Yun Tianluo, tetapi poin-poin yang menjadi perhatian mereka sama sekali berbeda. Mereka setidaknya berada di alam bela diri Void, dan penglihatan mereka jauh melampaui para praktisi bela diri lainnya, mereka melihat jauh lebih banyak. Apakah ini seni bela diri tingkat raja? Seharusnya itu adalah teknik pamungkas Raja Sungai Surgawi, teknik pedang Sungai Surgawi. Raja Tianhe benar-benar menyayangi muridnya. Petik 2. Petik 2. Para makhluk di alam bela diri Void berkomunikasi menggunakan indera ilahi. Mereka segera menyadari bahwa seni bela diri yang digunakan oleh Yun Tianluo adalah keanggotaan pamungkas Han Tianhe, ahli nomor 1 di prefektur Fengwu, dukungan buronan Raja Tianhe, yang dikenal sebagai teknik pedang Tianhe. Para melibatkan alam bela diri Void lainnya juga menunjukkan sedikit rasa iri di mata mereka. Perlu dicatat bahwa para ahli bela diri di alam bela diri raja, atau para ahli tingkat raja, adalah tokoh-tokoh kuat yang mendominasi bahkan di negara-negara berukuran sedang atau besar. Di negara bagian yang berperingkat rendah seperti prefektur Fengwu, itu adalah kekuatan dominan yang mengendalikan seluruh prefektur. Di seluruh prefektur Fengwu, satu-satunya pengontrol alam bela diri raja yang dikenal publik adalah Han Tianhe, seorang ahli buronan, dan Zhou Tong, kepala paviliun Wanbao. Ada rumor yang mengatakan bahwa Han Tianhe telah lama meninggalkan prefektur Fengwu dan berkelana ke prefektur lain. Oleh karena itu, satu-satunya seniman bela diri alam raja yang terkonfirmasi di prefektur Fengwu saat ini adalah Zhou Tong, kepala wasit paviliun Wanbaoge, yang berdiri di podium tinggi. Jika bahkan mereka yang berada di alam bela diri raja sangat sedikit, maka seni bela diri tingkat raja tentu saja sangat langka. Bahkan di antara 8 kekuatan besar, tidak ada seni bela diri tingkat raja. Menurut rumor yang beredar, tidak satu pun dari 8 kekuatan besar tersebut memiliki seni bela diri tingkat raja yang lengkap. Bahkan para pendekar dari alam bela diri Void ini mungkin tidak memiliki teknik bela diri setingkat raja. Yun Tianluo, seorang murid junior di tahap awal alam Yuan Hai, memiliki seni bela diri tingkat raja seperti itu. Hal ini tentu saja membuat semua orang di alam bela diri Void sangat iri. Namun, mereka tidak berani mengambil tindakan apapun atau menggunakan kekerasan. Karena Yun Tianluo memiliki seorang guru raja, Raja Tianhe, Han Tianhe. Di seluruh prefektur Fengwu, tak seorang pun berani mengatakan bahwa mereka bisa mengalahkan Han Tianhe. Apalagi Zhou Tong pun tidak pernah mengatakannya. Han Tianhe mampu bertarung bebas di antara 8 kekuatan besar dan tanpa terluka. Jika ada yang berani bersekongkol melawan Yun Tianluo dan mencuri ilmu bela diri tingkat raja miliknya, Han Tianhe akan berani menemui 8 kekuatan besar.
Meskipun 8 kekuatan utama juga memiliki kartu truf yang dapat mengatasi kekuatan setingkat raja seperti Han Tianhe. Namun kartu truf itu tidak bisa digunakan secara sembarangan, karena membutuhkan harga yang sangat mahal untuk kemacetan. Tidak ada maksudnya menjadikan seorang ahli bela diri tingkat raja sebagai musuh hanya demi sebuah kemampuan bela diri tingkat raja. Oleh karena itu, meskipun makhluk-makhluk dari alam bela diri Void sangat iri, tidak satupun dari mereka yang memiliki motif tersembunyi. Bab 338-90% merupakan konsepsi artistik. Oleh karena itu, Yun Tianluo, seorang ahli bela diri di alam Yuanhai, mampu menguasai seni bela diri tingkat raja. Dia berkelana dan memperoleh pengalaman di prefektur Fengwu dan beberapa prefektur peringkat bawah dan menengah di sekitarnya, tanpa menjadi target skema atau konspirasi apapun. Setelah Yun Tianluo menampilkan teknik pedang tingkat seni bela diri raja, semua makhluk alam bela diri Void, serta kelompok wasit yang dipimpin oleh Zhou Tong, mengubah sikap mereka sebelumnya. Mereka percaya bahwa Yun Tianluo memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pertandingan ini. Tentu saja, ini disebabkan oleh Lin Xuan yang berulang kali melepaskan kekuatan yang lebih besar lagi. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin ditunjukkan oleh seseorang dengan kemampuan setara dengan 8 tingkat. Bahkan makhluk dari alam bela diri Void pun tidak melupakan kemungkinan adanya jawaban pasti. Bukan berarti saya yakin Yun Tianlu akan menang. Namun, dalam keadaan seperti ini, mereka percaya bahwa akan sangat sulit bagi Lin Xuan untuk menang. Setidaknya untuk saat ini, mereka tidak dapat memikirkan peluang apapun bagi Lin Xuan untuk menyatakan keadaan. Murong Xingyue juga memutar ke Yun Tianluo. Seni bela diri tingkat raja, teknik pedang sungai surgawi. Dia tidak terkejut maupun heran bahwa Yun Tianluo memiliki kemampuan bela diri tingkat raja. Bagaimanapun, dia bahkan memiliki teknik bela diri tingkat kerajaan, dan lebih dari satu teknik. Dia tidak akan peduli dengan seni bela diri tingkat raja. Dia sudah menduga bahwa Lian Yun Tianluo akan melepaskan jurus bela diri tingkat raja pada saat ini. Namun, Yun Tianluo berbeda darinya. Dia memiliki fisik istimewa dari tubuh bintang dan bulan, dan seni bela diri tingkat kerajaan yang dia kembangkan semuanya selaras dengan fisiknya sendiri. Hal itu tidak akan terlalu membebani tubuh Anda. Mereka dapat menggunakan kemampuan mereka dengan bebas. Tentu saja, karena tingkat kehancuran yang tidak mencukupi dan terbatas. Bahkan tidak mampu mengeluarkan 1/10 dari kekuatannya. Yun Tianluo, tanpa mempedulikan kerusakan yang dideritanya, memaksakan diri untuk melepaskan teknik tersebut, yang memberikan beban luar biasa pada fisiknya. Setelah langkah ini, kekuatan tempur Yun Tianluo kemungkinan besar akan berkurang drastis. Saat itu, salah satu dari 20 jenius teratas dapat dengan mudah mengalahkan Yun Tianluo. Oleh karena itu, Murong Xingyue tidak terlalu menghargai Yun Tianluo. Segera, muncullah Murong Xingyue beralih ke Lin Xuan. Meskipun hanya menggunakan satu jurus, jurus Yun Tianluo sangat ampuh. Meski begitu, dibutuhkan kekuatan seni bela diri tingkat kerajaan untuk menahannya, yang akan menghabiskan banyak energi. Mengingat kekuatan yang telah ditunjukkan Lin Xuan sebelumnya, mustahil baginya untuk menahan serangan ini. Dengan kata lain, Lin Xuan perlu mengerahkan kekuatan yang lebih besar lagi dan mengungkapkan kartu trufnya. Dia tidak ragu apakah Lin Xuan mampu menahan pukulan itu. Lin Xuan adalah saingannya yang tangguh. Dia juga merupakan lawan terkuatnya dalam kompetisi peringkat Xuan Yuan Feng Wuzu tahun ini. Satu Yun Tianluo saja tidak cukup untuk menghentikan kemajuan Lin Xuan. Namun, dia tidak punya alasan untuk menjelaskan hal ini. Hal itu hanya bisa diartikan sebagai intuisinya. Namun, dia mempercayai intuisinya. Pada saat itu, semua orang di arena memusatkan perhatian mereka pada arena tersebut. Kita menantikan hasil pertarungan ini. Di arena, ekspresi Lin Xuan muncul saat dia menatap cahaya pedang perak yang turun seperti sungai perak dari langit. Seni bela diri tingkat raja. Seperti yang diperkirakan, Yun Tianluo akan menggunakan seni bela diri tingkat raja miliknya. Sayang sekali, seandainya aku punya cukup poin energi untuk menabung demi menyalin harta karun Murong Xingyue, aku pasti sudah menyalin seni bela diri tingkat raja milik Yun Tianluo. Namun, selain teknik gajah naga purba, yang merupakan teknik pembentukan tubuh ilahi, aku tidak memiliki seni bela diri tingkat raja lainnya. Tapi tetap saja aku tak mungkin dikalahkan. Lin Xuan mendekat pada dirinya sendiri, kilatan dingin terpancar di matanya. Pada saat itu juga,
Lin Xuan ikut bergerak. Menembus udara, pedang pemusnah dilepaskan, dan seberkas cahaya pedang berwarna abu hitam melesat keluar, menuju berkas cahaya pedang Yun Tianluo yang menyerupai pita perak, yang tampak seperti sungai surgawi. Pada saat yang sama, aura tajam terpancar dari Lin Xuan, melesat ke langit seolah mampu menembus langit. Bahkan garis cahaya perak yang menakutkan yang turun dari langit pun berhenti sejenak. Mengenai kekuatan seni bela diri tingkat raja, karena dia memiliki sedikit garis keturunan naga sejati, tentu saja itu tidak akan berpengaruh pada Lin Xuan. Apalagi seni bela diri tingkat raja, bahkan seni bela diri tingkat kaisar, kecuali dikuasai oleh makhluk di tingkat atas raja, tidak akan bisa mengancam Lin Xuan hanya dengan kekuatan saja. Dan di sisi lainnya, setelah melepaskan serangan terkuatnya, wajah Yun Tianluo memerah dan dia terengah-engah. Jelas sekali bahwa hal itu sangat boros energi. Namun, setelah merasakan kekuatan serangan ini, Yun Tianluo pun tersenyum. Lin Xuan, mari kita lihat apakah kamu masih bisa menang kali ini. Yun Tianlu dipenuhi dingin, mengendalikan seberkas cahaya perak, seperti galaksi, saat cahaya itu menyapu ke arah Lin Xuan. Pada saat yang sama, beralih ke Lin Xuan. Dia mengamati Lin Xuan, yang meskipun memiliki serangan yang kuat, tetap acuh tak acuh dan tidak terpengaruh. Dia masih bisa dengan tenang menghunus pedangnya dan melakukan serangan balik. Pupil mata menyempit, dan jantung terasa hancur. Perlu dicatat bahwa kali ini dia menggunakan seni bela diri tingkat raja. Kekuatannya sangat besar sehingga bahkan mereka yang berada di tahap akhir alam Yuan Hai akan terpengaruh, dan semangat pertarungan mereka akan sangat berkurang. Bahkan para ahli bela diri di alam kristalisasi pun akan sangat mempengaruhi. Namun Lin Xuan, seorang yang terlibat alam asal roh, sama sekali tidak terpengaruh. Bukankah ini terlalu berlebihan? Yun Tianlu tak kuasa menahan rasa jengkel dan tak percaya. Hal ini sama sekali di luar pemahamannya. Namun, Yun Tianluo tetap percaya bahwa kekuatan serangan terkuatnya cukup untuk mengalahkan Lin Xuan. Namun, di saat berikutnya, aura yang sangat tajam terpancar dari Yun Tianluo. Ia melesat lurus ke langit, momentumnya bagaikan kehancuran surga. Bahkan cahaya pedangnya yang seperti galaksi pun tak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Yun Tianlu menatap pemandangan itu dengan tercengang, matanya terbelalak, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia mengusir tanpa sadar, 99% dari konsepsi artistik. Ketajaman yang tak bertanding ini menyebar ke segala arah di seluruh arena seni bela diri kuno. Pada saat itu juga, perhatian semua orang yang melihatnya. Bola itu mendarat di Lin Xuan. Merasakan ketajaman yang tak tertandingi ini, dia teringat sesaat. Ia langsung menyadari apa yang sedang terjadi. Setelah terkejut, arena pun dipenuhi sorak-sorai. Seperti gelombang yang berputar, mendidih hingga meluap. Gelombang suara mengguncang ruang hampa, menyebarkan awan di langit. Astaga, ini sepertinya lebih kuat dari 80% dari konsep awalnya. Omong kosong, ini 9/10 dari esensi, 9/10 dari niat pedang, dan 9/10 dari esensi emas. Ini jelas lebih kuat dari 80% dari konsep aslinya. Apakah aku bermimpi? Lin Xuan benar-benar mengungkapkan 90% esensinya. Bahkan mencakup alam Yuan Hai tingkat lanjut yang berpengalaman pun sulit memahami ini. Namun Lin Xuan, seorang ahli alam Ling Yuan tingkat lanjut, telah mencapainya. Bukankah itu terlalu mengerikan dan tidak normal? Itu luar biasa, seperti yang diharapkan dari kuda hitam super yang muncul dari era keemasan, ini menakutkan. Jadi, inilah kartu truf Lin Xuan yang sebenarnya. Dengan kedua master yang telah menunjukkan 90% dari potensi penuh mereka, situasi dalam duel ini akan berubah lagi. Namun, seni bela diri Yun Tianluo juga cukup luar biasa, jadi itu belum tentu benar. Petik 2. Tribun di sekitarnya dipenuhi dengan suara dan seruan para praktisi seni bela diri. Bab 339 hancur berkeping-keping. Tak seorang pun berpikir bahwa Lin Xuan masih menyembunyikan kartu truf. Kartu truf ini masih mempertahankan 90% esensinya. Selain itu, hal ini mencakup 90% dari konsepsi artistik keduanya. 90% niat pedang. Intisari dari 90% emas. Perlu dicatat bahwa banyak generasi lebih tua yang berada di tingkat akhir alam Yuan Hai, atau bahkan puncak alam Yuan Hai, mungkin tidak dapat memahami 90% dari maksudnya. Apalagi bagi alam asal roh biasa,
mencapai 70% dari alam niat sangatlah tidak mungkin. Lin Xuan, yang berada di tingkat ke-8 alam asal roh, bahkan belum mencapai puncaknya, telah memahami dua teknik pada 90% dari tingkat aslinya. Jika dibandingkan, pemahaman Lin Xuan sungguh menakutkan, bukan? Para ahli bela diri yang menyaksikan adegan ini semuanya terkejut dan berseru takjub. Melihat dua alam dahsyat yang terbentang, bahkan aura alam Yuan Hai di sekitar tempat itu hancur berkeping-keping. Bahkan para ahli bela diri di alam laut asal dan alam kristalisasi pun sangat terkejut dan tergoncang. Pemahaman seperti itu jarang ditemukan, bukan hanya di kalangan generasi muda tetapi juga di kalangan generasi tua di seluruh prefektur Fengwu. Apalagi para pemimpin dan tokoh senior dari kekuatan-kekuatan besar pun jauh lebih rendah derajatnya, bukan? Di antara semua ahli bela diri di prefektur Fengwu, dia setidaknya berada di peringkat 3 teratas, jika bukan nomor 1. Itu sungguh luar biasa. Hal itu hampir menghancurkan pemahaman seluruh praktisi bela diri yang hadir. Para ahli bela diri itu terkejut dan mengingat waktu yang lama. Para pendekar dari domain Matahari Merah, serta anggota Sekte Awan Mengalir dan para pendekar dari keluarga Kerajaan Mincang, termasuk Ni Xiong. Mereka semua terkejut, mata mereka terbelalak, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Hampir semua orang mengira mereka sedang berhalusinasi, hidup dalam mimpi. Adegan ini benar-benar mengubah pemahaman mereka tentang hal-hal yang belum mereka pahami selama beberapa dekade. Mereka semua terkejut pada waktu yang lama. Bahkan tribun yang menghadap ke timur. Di antara para anggota berpangkat tinggi dari 8 kekuatan besar, terdapat mereka yang berada di alam bela diri Void, serta kelompok wasit yang dipimpin oleh Zhou Tong. Semua mata tertuju pada Lin Xuan, dan hati mereka bergetar hebat. Bahkan dengan pengetahuan dan pengalaman mereka yang terbatas, mereka paling-paling hanya pernah mendengar tentang orang seperti itu, tetapi belum pernah benar-benar melihat orang seperti Lin Xuan, yang dapat memahami 90% esensi alam roh. Konsep artistik pada kedua pintu tersebut masih sekitar 90%. Sedangkan mereka sendiri, mereka jauh dari mampu melakukan hal itu ketika mereka masih muda. Baru setelah melihatnya sendiri hari ini, saya menyadari bahwa rumor itu benar. Itu benar-benar mengejutkan. Pada saat yang sama, diketahui juga bahwa Lin Xuan memiliki pemahaman yang luar biasa. Selain itu, ia memiliki bakat dan potensi yang cukup besar. Diperkirakan bahwa Lin Xuan akan dianggap sebagai seorang jenius bahkan di negara tingkat menengah, apalagi di negara tingkat bawah seperti prefektur Fengwu. Semua pendekar alam bela diri Void diam-diam menghela napas dalam hati mereka. Inilah kuda hitam super yang muncul di era yang makmur ini. Kualitasnya jauh lebih rendah dibandingkan mereka. Di antara 8 kekuatan utama, hanya anggota berpangkat tinggi dari Sekte Yinming dan mereka yang berada di alam bela diri Void yang ada. Menatapnya dalam dan tak terduga saat bertemu dengan Lin Xuan, kilatan dingin melintas di matanya, seolah-olah niat membunuh berkobar di dalam dirinya. Namun, Zhou Tong, seorang ahli alam bela diri raja, ditempatkan di sini, menekan semuanya. Bahkan faksi Yinming pun tidak berani bergerak sedikitpun. Setidaknya belum. Di bawah, Jian Chen, Lei Juesan, Murong Xingchen, dan 10 anak ajaib terbaik lainnya saling pandang, mata mereka menampilkan senyum getir. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lin Xuan akan memiliki kartu truf seperti itu, 2 dari 90% konsepsi artistik. Seandainya Lin Xuan menggunakan 90% kekuatan saja sebelumnya, itu pasti sudah cukup untuk membunuh mereka seketika, kan? Sebelumnya, ketika Lin Xuan berjuang melawan mereka, dia bahkan belum menggunakan 80% dari niatnya, apalagi 90%. Mereka jelas tidak memenuhi syarat. Mereka bahkan tidak memberi Lin Xuan kesempatan untuk mengeluarkan kekuatan sejatinya. Perbedaan yang mencolok tersebut membuat 10 anak ajaib merasa kecewa dan sangat patah semangat. Ekspresi mereka tampak sedih. Semuanya tampak agak membosankan dan hambar. Murong Xingchen akhirnya mengerti mengapa adiknya, Murong Xingyue, mengatakan bahwa dia sama sekali tidak yakin bisa mengalahkan Lin Xuan. Meskipun Murong Xingyue berasal dari prefektur Dongyuan dan merupakan murid dari kaisar yang tak tertandingi. Namun, dia sendiri masih berada di alam asal roh. Dengan dua master yang sudah mencapai 90% penyelesaian, mereka bisa menjadi ancaman bagi Murong Xingyue. Dua ranah utama dengan penguasaan 90%, niat pedang dan niat logam. Lin Xuan, apakah ini kartu trufmu? Murong Xingyue juga menatap Lin Xuan dengan tajam.
Kedua alam ini, yang masing-masing telah mencapai 90% penyelesaian, memang cukup untuk mengancamku. Namun, kecil kemungkinannya mereka bisa mengalahkan saya. Lin Xuan, coba kulihat apakah kamu punya kartu truf yang lebih ampuh lagi nanti. Di arena, Yun Tianluo, yang penuh percaya diri setelah mengeluarkan kartu truf terakhirnya, sebuah jurus bela diri tingkat raja, membeku saat melihat pemandangan ini. Mereka memandang Lin Xuan dengan rasa tidak percaya, heran, dan bahkan absurditas di mata mereka. 99% dari konsepsi artistik. Ini benar-benar palsu. Pada saat itu, Yun Tianluo tidak berkuasa menahan diri untuk tidak mengumpat. Ini bukan hanya di luar ekspektasi atau imajinasinya, tetapi juga di luar batas yang dapat diterimanya. Dia mulai merasa, di sisi lain, Lin Xuan tetap acuh tak acuh dan tenang. Dua konsepsi artistik yang mendalam di sini tampaknya tidak lebih dari hal kecil biasa, yang tidak layak disebutkan. Sementara, semua orang di lapangan benar-benar tercengang oleh dua tingkat niat 90% yang telah diungkapkan Lin Xuan. Namun, Lin Xuan sama sekali tidak ragu-ragu. Cahaya pedang abu hitam terus dikurung ke arah cahaya pedang perak yang menyerupai galaksi. Dengan peningkatan 2 kali lipat dari konsep artistik sebesar 90%, kekuatan gerakan kedua dari teknik pedang kepunahan senyap, yang hanya berada pada tingkatan superior, juga meningkat secara dramatis. Seolah-olah benda itu mampu meredam cahaya pedang keperakan yang dibiarkan oleh seni bela diri tingkat raja. Sangat tajam, seolah mampu menembus dan menembus langit, benda ini sangat menakutkan. Cahaya penjaga pedang itu berhenti sejenak di langit setelah kedua ahli tingkat 9 itu melepaskan kekuatan mereka. Meskipun waktunya tidak singkat, itu hanyalah momen yang berlalu begitu cepat. Namun, waktu sebanyak itu sudah cukup. Dengan peningkatan 2 kali lipat dari niat mereka hingga 90%, kekuatan itu melonjak, dan cahaya pedang abu hitam yang sangat tajam turun ke atas cahaya pedang putih keperakan seolah-olah telah melintasi ruang angkasa. Singkirkan kekusutan. Getarannya mengejutkan, diikuti oleh dentingan logam yang memekakkan telinga. Gelombang suara terus berputar, seolah-olah telah wujud, berubah menjadi riak-riak yang menyebar ke segala arah. Klik, suara keras dan tajam lainnya terdengar. Berkas cahaya berwarna putih keperakan yang menyerupai pedang itu sebenarnya terbelah menjadi dua. Pada saat ini, Yun Tianluo melepaskan serangan terkuatnya, tanpa mempedulikan kerugian apapun, dan itu tetap merupakan seni bela diri tingkat raja. Namun, itu hancur oleh serangan pedang Lin Xuan, yang hanya merupakan seni bela diri tingkat kuat. Hasil ini disebabkan oleh Lin Xuan yang menggunakan dua teknik terkuatnya, masing-masing pada 90% dari potensi penuhnya. Ini menunjukkan kekuatan 90% dari konsepsi artistik. Segera setelah itu, klik, klik, kemudian, suara-suara tajam yang tak terhitung jumlahnya kembali terdengar. Cahaya berwarna pedang perak hitam yang tadinya terbelah menjadi dua justru hancur berkeping-keping oleh pedang cahaya abu-abu hitam milik Lin Xuan, menciptakan retakan yang tak terhitung banyaknya. Bang! Seketika itu juga, benda itu meledak, berubah menjadi pecahan-pecahan tak terhitung yang tersebar ke segala arah. Dengan demikian, serangan terkuat Yun Tianluo juga berhasil dipatahkan oleh Lin Xuan. Ini juga menandakan bahwa Yun Tianluo telah dikalahkan. Bab 340 saat ini berada di peringkat pertama. Gempa susulan yang mengerikan itu berubah menjadi gelombang kejut berkelanjutan yang menyebar ke segala arah. Lokasi tribun di dekatnya berjarak puluhan mil jauhnya. Aura mengesankan para pendekar alam Yuan Hai yang menyelamatkan tribun penonton telah hancur berkeping-keping. Para pendekar bela diri muda yang menyaksikan adegan ini merasakan bulu kuduk mereka merinding dan jantung mereka berdebar kencang. Bahkan gempa susulannya pun memiliki kekuatan yang begitu besar, sulit membayangkan betapa mengerikannya kekuatan sebenarnya dari serangan ini. Kini, para penonton memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan Lin Xuan dan Yun Tianluo. Mereka jauh lebih unggul dari mereka. Mereka bukanlah rekan sejawat mereka, namun bahkan banyak seniman bela diri generasi sebelumnya mungkin tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Semua seniman bela diri muda itu sangat terkejut dan tidak mampu menahan diri. Di arena, Yun Tianluo tampak kalah saat menyaksikan serangan terkuatnya, yang telah ia lepaskan dengan pengorbanan besar, dengan mudah dihancurkan oleh Lin Xuan. Seperti yang diperkirakan, aku kalah lagi. Bahkan ketika Lin Xuan mengerahkan kekuatan penuh dari dua teknik hebatnya, dia tahu dia akan kalah. Dengan peningkatan niat hingga 90%,
serangan pedang Lin Xuan. Bahkan bisa langsung membunuh alam Yuan Hai tingkat 4 atau 5 biasa. Itu tentu saja sesuatu yang tidak bisa dia tahan. Sekalipun dia menggunakan seni bela diri tingkat raja, hasilnya akan tetap sama. Inilah kekuatan 9/10 dari konsepsi artistik. Konsepsi artistik adalah pemahaman awal tentang hukum dan aturan yang mengatur segala sesuatu di alam semesta. Begitu dibiarkan, seolah-olah kekuatan langit dan diperkuat, menyebabkan kekuatan seni bela diri melonjak. Meskipun 80% dan 90% dari konsepsi artistik tampaknya hanya berbeda pada satu tingkat. Namun, semakin seseorang memahami konsep artistik tersebut, semakin sulit jadinya. Dia kini telah memahami 85% esensinya, tetapi bahkan ketika dia mencapai tahap menengah alam Yuan Hai, akan sulit baginya untuk memahami 90%. Membantunya tak terbayangkan, perbedaan satu lantai saja bisa membuat perbedaan besar. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia tidak mau mengakui hal itu. Bahkan hingga kini, dia telah menyaksikan sendiri bagaimana Lin Xuan menghancurkan dan memutus aura pedang galaksinya dengan satu tebasan pedang. Ia akhirnya sadar dan menyadari bahwa itu adalah kebenaran. Entah dia mau mengakuinya atau tidak. Sungguh era keemasan, munculnya kuda hitam super benar-benar mengesankan. Posisi terbaik tahun ini akan diperebutkan oleh kalian berdua. Kuda hitam, saya harus puas dengan posisi ketiga. Yun Tianlu tertawa getir, semangat pertarungannya telah hilang sepenuhnya. Dia sudah sangat terpukul oleh kekuatan yang ditunjukkan Lin Xuan. Segera setelah itu, gelombang udara yang dahsyat, seperti gempa susulan dari banjir besar, menerjang keluar. Bungkus jaring langit awan di dalamnya. Pada saat ini, Yun Tianluo telah melepaskan serangan terkuatnya. Setelah mencapai tahap inti spiritual, kekuatan mental dan fisiknya telah sangat terkuras, kekuatan tempurnya berkurang secara signifikan, dan ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan lagi. Tinggi di langit, setelah cahaya pedang abu hitam Lin Xuan memutus dan menghancurkan cahaya pedang keperakan milik Yun Tianluo. Meskipun juga terguncang dan patah menjadi dua, namun, sebagian sisanya tetap utuh dan tertutup ke arah Yun Tianluo. Apalagi dengan sisa cahaya pedang ini, tak satu pun dari 10 jenius teratas, kecuali Murong Xingyue, yang mampu menahannya. Jika serangan itu benar-benar mengenai sasaran, itu sudah cukup untuk membunuh Yun Tianluo, yang kekuatan tempurnya sudah sangat berkurang. Namun, sebelum cahaya pedang abu hitam yang tersisa jatuh, guncangan susulan menghancurkan Yun Tianluo, melemparkannya dan menyebabkannya jatuh dari arena. Cahaya pedang abu hitam yang tersisa mendarat di arena, menghasilkan dentingan logam yang memekakkan telinga. Meskipun kekuatan tempur Yun Tianluo sangat berkurang, kekuatan fisiknya masih utuh. Dia terkena dampak gempa susulan dan terlempar ke belakang, tetapi dia hanya menderita luka-luka dan tidak dalam bahaya maut. Namun, ia benar-benar dikalahkan. Pada saat itu juga, aura keberuntungan di sekitar Lin Xuan berubah menjadi naga perak dengan sedikit warna emas, lalu melesat pergi. Hal itu menghasilkan sebagian kecil kekayaan Yun Tianluo. Setelah terbang kembali, transformasi itu dimulai sekali lagi. Ho ho, serangkaian auman rendah, seperti auman naga dan singa, terdengar dari udara. Cahaya perak tampak lebih menyilaukan, dan cahaya emas juga meningkat secara signifikan, menempati sebagian kecil area tersebut. Emas dan perak berkilauan dengan cemerlang, membuatnya sangat mempesona. Pada saat ini, kekayaan Lin Xuan telah menguat, jauh melampaui kekayaan Yun Tianluo dan para jenius lainnya. Ini sebanding dengan Murong Xingyue, yang saat ini menduduki peringkat pertama. Namun, dia masih sedikit kurang dibandingkan dengan Murong Xingyue. Bagaimanapun, Murong Xingyue dikalahkan oleh Yun Tianluo terlebih dahulu, dan Jian Chen serta 3 anak ajaib lainnya menyerap lebih banyak keberuntungan. Namun, bisa dianggap bahwa keduanya memiliki peringkat yang sama di posisi pertama. Saya telah mengumpulkan hampir 90 juta poin energi, lumayan. Namun, saya tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan 90% akan begitu dahsyat. Secercah kepuasan terlintas di mata Lin Xuan, dan dia menghela napas dalam hati. Seketika itu juga, ia terbang kembali ke tempat duduknya di tribun timur. Barulah kemudian para ahli bela diri di lapangan tersadar. Arena bela diri kuno itu tiba-tiba dipenuhi suara bising, dengan gelombang suara yang menggema di udara. Seperti yang diperkirakan, Lin Xuan menang lagi.
Aku tak pernah membayangkan bahwa dua alam yang masing-masing mencapai 90% potensinya bisa memiliki kekuatan yang begitu besar. Bahkan serangannya Lian Yuntianluo pun hancur total karenanya. Aku tak pernah membayangkan Yuntianluo, juara sebelumnya di peringkat Xuan Yuan, akan dikalahkan oleh Lin Xuan, seorang jenius yang baru naik pangkat di alam Ling Yuan. Ya, ini belum pernah terjadi sebelumnya, setidaknya dalam puluhan sesi sebelumnya. Tidak ada jalan lain. Kekuatan 90% dari niat itu terlalu kuat, apalagi karena ada dua niat 90%. Kemampuan pemahaman Lin Xuan sungguh luar biasa. Dia mampu memahami dua alam dengan 90% esensinya pada tingkat 8 alam asal roh. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah prefektur Fengwu. Sepertinya Lin Xuan sangat mungkin meraih posisi teratas dalam kompetisi peringkat Xuan Yuan ini. Dengan mengalahkan alam asal rohnya, Lin Xuan telah menduduki peringkat teratas dalam peringkat asal mendalam, memecahkan rekor lain untuk prefektur Fengwu kita. Belum tentu, bukankah ada juga Murong Xingyue? Murong Xingyue, meskipun memiliki kemampuan setara dengan petarung tingkat emas, tetap berhasil mengalahkan Yun Tianluo. Tak satu pun dari mereka tahu siapa yang akan menang. Siapapun yang menang, mereka berdua akan berada di peringkat pertama dan kedua di papan peringkat, dan Yun Tianluo harus turun ke peringkat ketiga. Kedua talenta muda yang baru muncul, kuda hitam super, sama-sama berhasil masuk ke tiga besar. Peringkat Xuan Yuan tahun ini telah mengalami perubahan yang luar biasa. Sesi ini diperkirakan akan menjadi sesi yang paling penting dan menarik dalam hampir 100 tahun terakhir. Sungguh zaman keemasan selama 1000 tahun. Petik 2 petik 2. Para praktisi bela diri di sekitarnya ramai berdiskusi, menciptakan suasana yang hidup dan agak bersemangat. Meskipun hasilnya telah tercapai, sejumlah besar praktisi bela diri belum sepenuhnya pulih. Mereka masih terkejut dengan dua ranah konsepsi kreatif hebat yang diungkapkan oleh Lin Xuan. Para praktisi seni bela diri benar-benar menyaksikan kekuatan dari 90% niat. Bahkan serangan dahsyat seperti serangan Lian Yuntianluo pun hancur total dan terpaksa mundur. Kekuatannya sungguh menakutkan. Diperkirakan bahwa, selain mereka yang berada di tahap akhir alam Yuan Hai dan bahkan para ahli bela diri yang lebih kuat, hal ini berlaku. Bahkan para ahli bela diri lainnya, termasuk mereka yang berada di tingkat menengah alam Yuan Hai, mungkin tidak yakin bisa mengalahkan Lin Xuan. Lin Xuan masih berada di tingkat ke-8 alam asal roh, belum mencapai puncaknya, namun dia tetap mampu memahaminya. Bahkan banyak seniman bela diri generasi tua di puncak alam Yuan Hai akhir pun tidak dapat memahami 90% esensinya sepanjang hidup mereka. Hal ini juga membuat para ahli bela diri merasa sangat terkejut dengan pemahaman Lin Xuan yang menakjubkan, dan mereka tak berdaya untuk menyebutnya sebagai monster. Dalam duel ini, Lin Xuan juga kalah dari Yun Tianluo, pemain peringkat teratas di peringkat Xuan Yuan sebelumnya. Saat ini peringkat pertama, ini telah memecahkan rekor lain di prefektur Fengwu. Para ahli bela diri juga sangat terkejut.